Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai tugas akhir saya dengan topik perencanaan sistem Enterprise Resource Planning dengan modul Plan Maintenance berbasis software SAP S/4HANA dengan menggunakan metode SAP Activate pada objek perusahaan PT XYZ. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya mengenai latar belakang tugas akhir saya ini. Jadi saya mengambil objek PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, khususnya menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, saya melihat bahwa terdapat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang mereferensi dari data PT KAI menyebutkan bahwa terjadi kenaikan pelanggan, terjadi kenaikan peminat transportasi dengan moda kereta api dari tahun 2016 sampai 2018, baik itu di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Namun permasalahan di PT XYZ ini adalah dalam proses pemeliharaan aset dan fasilitas yang dimiliki terdapat masalah pada datanya, yaitu aset kelas dan fasilitas yang masih belum terstruktur sehingga rentan terjadi kesalahan data dan kesalahan perhitungan dalam proses pemeliharaan baik itu untuk spare part dan komponen-komponen lainnya. Oleh karena itu, hipotesis awal saya yaitu perusahaan membutuhkan sebuah sistem informasi pendukung untuk membantu proses perawatan aset dan fasilitas yang dimilikinya. Untuk apa? Tujuannya untuk memberikan layanan yang optimal kepada para pelanggannya. Selanjutnya, kenapa saya berdasarkan berangkat dari masalah tersebut saya merekomendasikan software SAP sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan PT XYZ. Kenapa saya pilih SAP? Ada dua alasan. Yang pertama, software SAP relatif lebih stabil dan dapat diandalkan. Kenapa? Karena software ini telah dipakai di berbagai jenis perusahaan dan sudah memiliki best practice-nya hampir di semua bidang industri. Alasan kedua adalah karena PT XYZ ini kategori sebagai perusahaan BUMN, yang mana perusahaan BUMN ini terikat pada peraturan menteri nomor 2/MBO/2013 yang tercantum pada bab 3 portofolio yang menyebutkan arahan secara eksplisit untuk menggunakan aplikasi seperti SAP. Sumbernya bisa cek sendiri. Lalu selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan berangkat dari slide sebelumnya, rumusan masalah pada topik tugas akhir ini adalah bagaimana perancangan sistem Enterprise Resource Planning, khususnya modul Plan Maintenance, dengan basis software SAP S/4HANA menggunakan metodologi yaitu SAP Activate. Nah, berangkat dari rumusan masalah tersebut, saya memetakan tujuan penelitian dan juga manfaat. Tujuannya tentu saja untuk merancang sebuah sistem ERP modul Plan Maintenance. Lalu manfaatnya apa? Saya berharap terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah bagi perusahaan agar dapat membantu proses pencatatan dan dokumentasi dari kegiatan pemeliharaan atau maintenance aset dan fasilitas dengan menggunakan software SAP S/4HANA ini, khususnya modul Plan Maintenance. Dan bagi akademisi, manfaat yang saya harapkan adalah dapat memberikan informasi atau wawasan tambahan mengenai bagaimana caranya merancang sistem ERP dengan menggunakan sistem SAP S/4HANA menggunakan metode SAP Activate. Lalu dalam mengeksekusi kegiatan atau penelitian ini, saya menetapkan 4 batasan atau ruang lingkup. Yang pertama adalah penelitian ini saya lakukan hingga tahap realize sesuai dengan metodologi SAP Activate. Yang kedua adalah penelitian ini hanya meliputi pemeliharaan aset dan fasilitas pada objek perusahaan PT XYZ. Dan yang ketiga, kurang lebih yaitu proses bisnis yang akan direkomendasikan pada proses pemeliharaan adalah sesuai best practice dalam artian standar dari SAP-nya. Selanjutnya, sebelum saya mulai penelitian, saya sudah membaca beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih memiliki korelasi atau modal bagi saya untuk mengetahui, memahami lebih dalam mengenai apa yang harus saya kerjakan. Lalu
Yang pertama yang harus diketahui adalah definisi beberapa teori terlebih dahulu, yaitu ERP yang dapat didefinisikan sebagai sebuah alat untuk membantu perusahaan dalam mengelola seluruh komponen bisnis yang ada di dalamnya. Lalu dari dasar teori SAP adalah sebuah software, salah satu software yang berbasiskan konsep ERP untuk membantu memanajemen perusahaan mulai dari perencanaan hingga pengeksekusian dari bisnis yang dijalankan secara efisien dan efektif. Modul yang dimiliki SAP secara umum ada 3, finansial, logistik, dan HCM. Namun untuk pada tugas hari kali ini karena berfokus pada modul plant maintenance, maka masuk ke bagian logistik. Nah, proses pemeliharaan yang akan dieksekusi terdapat 3 jenis, yaitu pemeliharaan breakdown, korektif, dan preventif. Nah, 3 pemeliharaan ini akan diimplementasikan pada perusahaan PT XYZ. Lalu lanjut ke slide selanjutnya mengenai dasar teori dari organizational structure dari modul ini sendiri, modul plant maintenance. Secara umum terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu general organizational unit dalam logistik, location based organizational unit, dan selanjutnya adalah planning based organizational unit. Ini adalah hal-hal yang akan kita jumpai nanti dalam melakukan konfigurasi dari sistem SAP-nya. Perlu diketahui bahwa produk SAP sudah lama di launching. Namun untuk SAP S/4HANA berdasarkan sumber yang tertera dari literatur source tersebut, SAP S/4HANA yang paling terupdate yang terbaru adalah pada tahun 2019 dengan beberapa keunggulan atau perubahan yang dapat memberikan banyak keuntungan kepada penggunanya. Model konseptual ini adalah sebuah desain terstruktur untuk memahami bagaimana jalannya penelitian ini. Jadi yang pertama adalah menganalisis bagian lingkungan mulai dari people, organization, dan teknologi. Untuk selanjutnya berdasarkan analisisnya akan ditemukan kelemahan yang akan diimprove pada bagian penelitian. Untuk mendukung proses penelitian, yaitu untuk merancang modul plant maintenance ini, diperlukan sebuah dasar ilmu atau dukungan-dukungan ilmu meliputi dasar dari ERP modul plant maintenance dan juga menggunakan metodologi SAP Activate. Nah, saya berterima kasih kepada narasumber saya, yaitu Bapak Aswin sebagai senior consultant SAP dari PT Sigma Metrasis yang sudah memberikan bekal kepada saya dan informasi-informasi yang sangat berguna dan bermanfaat dalam saya melaksanakan tugas saya ini untuk melakukan perancangan. Untuk metode penelitian, kenapa saya memilih SAP Activate? Berdasarkan hasil perbandingan antara SAP Activate dan ASAP, yang mana saya lebih memilih SAP Activate karena lebih cocok untuk digunakan pada implementasi software SAP S/4HANA. Untuk sistematika penelitian kurang lebih sesuai dengan guidance dari SAP Activate terdapat 6 fase. Namun di sini saya akan mengeksekusi sampai fase 4, yaitu realize. Kurang lebih fase pertama adalah fase discover, yaitu untuk memahami lebih dalam mengenai objek yang akan diimplementasi sistem SAP. Yang kedua adalah prepare. Pada tahap prepare ini saya berusaha mengumpulkan data dan proses bisnis existing yang ada pada perusahaan. Untuk selanjutnya dibuatkan sebuah proses bisnis targeting baru dan sesuai juga dengan standar SAP. Dan ketiga adalah explore, yaitu merancang master data modul plant maintenance sesuai dengan proses bisnis yang telah dirancang sebelumnya pada tahap prepare. Dan tahap keempat adalah melakukan konfigurasi master data pada sistem secara langsung. Lalu kita masuk pada tahap discover. Di sini kurang lebih tahapnya untuk memahami bagaimana objek yang akan diimplementasi, mulai dari short definition, visi misi, agar kita lebih tahu bagaimana nantinya jalannya konfigurasi ini. Lalu tahap discovery juga harus memahami struktur
organisasi dan bagian mana yang akan diimplementasikan sistemnya. Mulai dari strategic planning, application value, dan application scoping. Lalu masuk ke tahap 2, yaitu tahap prepare. Tahap prepare di sini karena kita menggunakan modul plan maintenance, maka akan berfokus kepada divisi atau bagian yang menangani kegiatan pemeliharaan, yaitu bagian pemeliharaan aset dan bangunan. Perlu diperhatikan bahwa di sini kita harus benar-benar memahami bagian dan setiap stakeholder yang akan menggunakan sistem ini agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan konfigurasinya. Baik, di sini masih tahap prepare untuk menganalisis form-form yang ada, dan juga nanti setelah kita analisis form existing, maka kita merancang proses bisnis targetingnya dan juga beberapa form tambahannya yang diperlukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 proses bisnis dalam maintenance, yaitu preventive, corrective, dan breakdown. Kita lanjut. Nah, analisis fit gap juga terjadi pada fase tahap prepare kali ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan secara jelas antara proses bisnis existing dan targeting beserta form-formnya. Lalu untuk tahap explore sendiri, di sini kita merancang master data yang diperlukan nantinya dalam proses konfigurasi sistemnya. Master datanya sendiri ada meliputi functional location, equipment, task list, dan juga ada beberapa master data lain. Maintenance plan. Lalu tahap terakhir dalam topik tugas saya kali ini adalah tahap realize, yaitu melakukan konfigurasi secara langsung pada sandbox server yang telah diberikan oleh Pak Aswin tadi sebelumnya, sesuai dengan rancangan-rancangan yang telah saya buat pada tahap-tahap atau fase sebelumnya. Ini adalah tabel checklist untuk memastikan mana yang sudah, mana yang belum. Setelah itu kita melakukan test execution untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan keinginan atau rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah beberapa contoh tampilan dari SAP-nya khususnya modul plan maintenance. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada tahap fase bagian terakhir dari presentasi kali ini, yaitu kesimpulan dan sarannya. Saya skip saja dulu. Ini masih sama mengenai tampilan-tampilan yang ada pada sistem yang telah dikonfigurasi. Baik, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah yang dapat saya tarik dari penelitian yang telah dilakukan bahwa penggunaan sistem SAP untuk kegiatan pemeliharaan, apabila perusahaan sudah pernah mengimplementasi modul yang lain, baik itu CO, FI, MM, dan IM, akan dapat membantu proses pengawasan dan pencatatan dari setiap kegiatan pemeliharaan, baik aset atau fasilitas yang ada di perusahaan, melalui 3 tipe pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan, yaitu breakdown, corrective, dan preventive maintenance. Saran yang dapat saya ajukan terdapat 3 poin. Yang pertama adalah dengan membuat kustomisasi program reporting yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kenapa? Karena reporting yang ada sekarang yang saya konfigurasi adalah reporting yang sesuai dengan standar SAP, jadi tidak berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah untuk melanjutkan penelitian ini hingga tahap deploy dan run, karena saya tadi hanya sampai pada tahap realize. Dan yang ketiga adalah untuk melanjutkan penelitian ini untuk modul LAM, yaitu modul lanjutan dari modul plan maintenance, yaitu LAM singkatan dari Linear Asset Management. Saya rasa demikian teman-teman semua. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian presentasi tugas akhir saya kali ini. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.